Diambil alih. Ya. Baik, saya mulai aja dulu teman-teman karena kebetulan Mbak Indah juga sambil jalan. Nanti kalau misalnya memang ini kita saling tektokan aja ya teman-teman ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Apa kabar sahabat NNI dimanapun berada? Kedengeran nggak suara saya atuh? Bukan Ibu. Kedengeran, Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, posisi kita sedang ada di eh, banyak negara hari ini, tapi alhamdulillah masih Allah pertemukan teman-teman di sesi kita yang hari ini minggu kedua ya, ketiga, ya ketiga ya kita ya, ketiga apa kedua ya, ketiga, minggu pertemuan kita ketiga setelah adanya launchingnya NNI. Apa sih NNI? Nah, ini teman-teman bagi yang baru masuk, mari kita pahami sama-sama NI adalah Navigation Neurodivergent Indonesia. Oke. Baik, maaf kalau misalnya pembukaannya agak-agak nggak slow mo karena sebenarnya ini admin dadakan ya moderatornya ya. Karena ada satu lagi yang backupnya juga lagi sakit ya ternyata. Alhamdulillah Allah lagi kasih banyak kebermanfaatan hari ini. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dengan Bu Okta. eh Belajar tentang eh, banyak hal, yaitu salah satunya adalah sensori pada anak-anak dengan hambatan. Ada ataupun tidak hambatan, maka kita akan tahu nih di awal gimana sih yang akan terjadi pada anak-anak kita. Eh, Maka teman-teman sekalian jangan lupa nanti boleh pantengin untuk belajar terus dengan Bu Okta untuk tahu banyak hal dan banyak hal-hal penting apa saja yang ada di dalam ilmu new bagi anak-anak yang baru saja untuk kita tahu apakah anak-anak tersebut ada hambatan atau tidak. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen tahu nih siapakah eh, orang tua di sini. Boleh raise hand yang orang tua. Oke, admin kita udah balik ya. Nanti akan kita gantikan kembali. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Saya kebetulan sedang nunggu pesawat teman-teman karena untuk pulang ke Indonesia dan posisinya sedang ada di bandara. Tapi ya nggak apa-apa. Kita tetap oke saja malam hari ini. Oke, yang orang tua baru tiga loh yang angkat tangan loh. Siapa lagi ayo? Yang orang tua, yang orang tua dengan hambatan. Oke, banyak. Oke, oke, oke. Boleh hitung? Oh, yes, yes. Welcome, welcome. Silakan. Silakan, Mbak Elif. Elif, tolong help me. Suara tak ya nampak, tak dengar nih. Elif boleh hitung, bantu nak. Neng. ada Mm-mm. another set net. Bentar, bentar, bentar. Oke, kan ini peserta ada 10. 60 nih. Apakah semuanya parents anak dengan hambatan ataukah ada Yang juga raise ada 10. hmm, Bu, ada yang raise hand kurang lebih 10. 10? Oke, nggak ada lagi Ya. kah yang raise hand? 13 13 kan? ada Bu ini. 13. Again, ayo yang mau raise hand, silahkan. Biar kita juga sama-sama belajar, sama-sama Ya, lagi tahu, dan lagi. sama-sama memahami. Yuk, saling, kami ceritanya mau studi dulu nih, studi. Studi, 15. mm-mm, biar tahu nih, berapa banyak sih parents nih di sini gitu loh. Oke, banyak kayaknya ya. Walaupun Ya, yang lain malu-malu ya. Jangan malu-malu ya, Bun. Oke. 17 sekarang. Oke. Alhamdulillah. Banyak ya. Kurang lebih Enam ada yang nyampe ya. 20 ya, Neng. Mbak Elif. Ya, ya, kurang lebih ya. Kalau Kurang di lebih ada. Konco teman. dia Oke. 17. Wow, keren ya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah raise hand dan meluangkan waktunya untuk belajar di NNI. Sekedar informasi, NNI ini adalah komunitas yang kami asal-usulnya adalah pengen belajar. Jadi, teman-teman di sini, mari belajar dengan bijak, dengan aman, dan saling sharing.
Jika ada yang mungkin dari narasumber kita yang mungkin ada yang sudah terjalankan dan ada yang belum, ataupun mungkin berbeda dengan yang sudah dijalankan, maka ayo sama-sama kita belajar untuk lebih bijak dalam mengatasi semua informasi yang ada. Oke, teman-teman sekalian, saya akan balikan untuk pembacaan CV oleh Mbak Indah, tapi sebelumnya, Mbak Indah, are you ready? Are you ready? Oh belum ready. Oke, teman-teman sekalian, nanti saya akan up and down nih, karena kebetulan di sini admin NNA ini macam-macam loh teman-teman. Ada yang dari Jerman. Nah, Mbak Elif dari Jerman tuh teman-teman. Kebetulan sedang kuliah di Jerman. Saya sendiri juga posisinya sedang di Malaysia dan ada beberapa teman-teman yang juga admin kita dan Mbak Indah juga dari Malaysia dan Bu Okta sendiri dari Medan nih. Beliau adalah dosen di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta dan kebetulan beliau adalah backgroundnya Magister Psikologi Universitas Medan Area. Pekerjaannya beliau apa sih? Nah, yang kepo nih dan sering kalau misalnya di grup nih sering tanya nih, Mbak Okta nih ya, Mbak Okta sering jawab-jawab pertanyaan nih kalau ada tentang anak-anak dengan hambatan. Nah, Mbak Okta ini adalah terapis bagi anak berkebutuhan khusus dan juga dosen Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama. Oke. Tadi saya mau sedikit cerita teman-teman. Tadi saya tuh kebetulan ketika naik train untuk pergi ke bandara ketemu dengan salah seorang dokter spesialis anak dari England. Jadi kebetulan kita kenalan deh tuh. Gak tahu ya saya kenapa kok bisa kedapatan aja tuh. Ternyata beliau adalah dokter SPA teman-teman. SPA, spesialis anak. And then kita curhat-curhatan dah tuh. Aku tanya tuh, gimana sih cara nangani atau identifikasi anak-anak dengan punya hambatan? Apakah siapa yang memberikan asesmen? Nah, akhirnya ceritalah bahwa yang memberikan asesmen bisa dokter, bisa psikologi, dan juga bisa tumbuh kembang. Tapi kalau di England sendiri teknisnya sama. Nah, inilah yang kita harus kembangkan. Mudah-mudahan nanti di Indonesia akan juga banyak hal-hal penting, hal-hal yang kita bisa tahu bagaimanakah tahapan mengenal sensorik motorik pada anak-anak. Oke, kita kembali ke acara. Teman-teman, mari kita mulai dapat ilmu yang banyak. Sekali lagi, mendengarkan, belajar, mencari ilmu dengan adab dan juga dengan bijak. Nah, mari mulai. Coba bunda-bunda yang ada, parents boleh siapin buku, pulpen, nanti bisa tanya. Tapi nanti kalau misalnya butuh apa namanya tanya-tanya lebih lanjut, teman-teman sekalian boleh hubungi Bu Okta dan juga boleh ikuti konsultasi online secara pribadi kepada Bu Okta. Oke, gitu saja. Bu Okta sudah siap? Are you ready? Halo Ibu, Insya Allah. Sekarang pukul berapa Mbak Okta di sana, Medan? jam 7.20. 7.20. Oke. Selamat berbagi ilmu Mbak Okta. Semoga memberkahi banyak ibu-ibu di sini yang semangat mencari ilmu. Oke deh teman-teman, selamat belajar. Silahkan waktu dan layar untuk Mbak Okta. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita belajar bersama tentang kenapa sih selalu saya tekankan adalah masalah sensori dengan motorik anak. Kenapa sih akibatnya ketika sensori dan motorik anak itu tidak berkembang dengan baik, itu akan menghambat dalam perkembangan selanjutnya. Ya, kita share screen dulu. Oke, untuk awalnya aspek perkembangan anak itu akan selalu dimulai dengan tahap perkembangan adalah sensorinya. Kemudian sensori itu adalah indera, ya indera manusia itu ada 8 indera. Kemudian mematangkan sensori itu diawali dengan melakukan pergerakan motorik. Jadi untuk
sensori dengan motorik ini akan selalu berkaitan satu sama lainnya. Ketika sensorinya ini matang, maka insya Allah juga perilaku yang ditampilkan melalui gerakan motorik ini juga akan lebih adaptif. Dan kemudian setelah motorik ini matang, maka akan terjadi komunikasi, pematangan dalam area komunikasi, bahasa maupun juga bicara. Ya, komunikasi ini merupakan penyampaian pesan ya, penyampaian pesan kepada manusia, menyampaikan pesan kepada manusia atau bertukar informasi dari dua atau lebih orang untuk bertukar informasi. Kemudian kalau bahasa ini adalah ada dua bahasa, ada bahasa reseptif dan juga ada bahasa ekspresif. Nah, yang berkembang duluan itu adalah bahasa reseptifnya, yaitu dalam arti bahasa reseptif itu adalah isinya adalah dengan pemahaman-pemahaman anak. Kemudian kemudian setelah pemahaman anak, pemahaman instruksi, pemahaman simbol, kemudian ketika ini sudah matang, ini akan masuk ke bahasa ekspresif, yaitu bahasa ekspresif itu adalah bicara, produksi suara. Ketika komunikasi bahasa dan ini bicara ini matang, maka ini akan lanjut ke bagian pematangan bagian area kognitif. Namun, ketika komunikasi, bahasa, dan bicara ini belum matang, maka kognitifnya juga tidak akan berkembang dengan baik. Seperti itu. Nah, ini adalah piramida pembelajaran, ya. Piramida pembelajaran yang mengatakan bahwa awal dasar perkembangan manusia, ini menurut teori Piaget, ini adalah di usia 0 sampai 2 tahun, ini adalah perkembangan dari sensori motor. Ya, jadi sebelum sampai ke piramida yang paling atas, maka kita wajib melakukan stimulasi di pondasi bawahnya. Nah, kalau di piramida paling atas ini kan ada academic learning, ada daily activity, dan juga ada behavior. Ketika ininya sensori motornya berkembang dengan baik, maka diharapkan bahwa perilaku juga akan ditampilkan dengan baik sesuai dengan apa yang diminta oleh lingkungan. Kemudian kemandirian juga akan terbentuk dan juga ke academic learningnya juga akan siap sekolah ketika sudah masuk usia sekolah pada usia 7 tahun. Namun, apabila pondasi ininya tidak matang, maka ini juga akan menjadi kendala di dalam perkembangan tumbuh kembang selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, sensori apa sih? Sensori itu sebenarnya adalah indera, ibu-ibu. Ya, indera kita itu ada 8. Ya, indera itu merupakan input informasi yang didapatkan dari lingkungan. Kemudian input itu akan masuk ke dalam susunan saraf atau kita bilang adalah ke memori yang ada di dalam otak. Kemudian itu kemudian akan diproses, kemudian akan dihasilkan melalui gerakan motorik ya yang sesuai dengan apa yang diminta lingkungan. Jadi diharapkan ketika sensori anak ini matang, maka diharapkan perilaku yang ditampilkan itu akan lebih adaptif. Seperti itu. Nah, ini sensori ada 8 ya. Sensori manusia itu ada 8, ada yang di dalam, ada yang di internal, ya, dan ada juga ada yang di eksternal. Yang di internal dulu, maaf, yang di eksternal dulu kita bicara ya. Biasa kita kenal itu ada 5 panca indera, ada taktil, ada auditori, ada visual, ada gustatori, dan juga ada olfaktori. Nah, kita dari taktil dulu. Taktil itu reseptornya ada di kulit, ada di 5 area, ada di kulit kepala, telapak tangan, telapak kaki, area seluruh tubuh, dan juga area dinding mulut. Ketika taktil ini tidak matang atau bermasalah, maka anak akan mengalami hambatan dalam kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian anak juga akan menjadi picky eater ketika ketika motorik oralnya juga bermasalah akan menjadi picky eater. Kemudian ada auditori. Kalau auditori ini adalah reseptor utamanya ada di telinga ya. Jadi, auditori ini diharapkan kita bisa mampu menerima input suara, baik dari suara lingkungan sekitar maupun juga dari suara dari diri kita sendiri. Nah, jika auditori ini reseptornya sudah matang, maka diharapkan anak mampu memilah informasi yang wajib didengar dan juga yang wajib diabaikan. Seperti itu. Ya, kemudian ada visual.
Kalau visual ini ada dia reseptornya di mata untuk penglihatan, ya. Kalau penglihatan ini ketika tidak matang, ini akan ditandai dengan adanya anak akan menghindari kontak mata, ya. Kemudian ada sensitif terhadap cahaya, ya, dari pergantian gelap ke terang ataupun juga sebaliknya. Kemudian ada gustatory. Gustatory ini indera pengecap, ya. Indera pengecap ini berkaitan dengan bagaimana kita mampu mengenal tekstur dari makanan, kemudian mengenal rasa dari makanan, dan juga suhu daripada makanan. Jika tidak matang pada area gustatory, maka akan mengakibatkan anak menjadi picky eater. Kemudian ada olfaktori, ini area penciuman. Diharapkan ketika penciuman anak ini matang, anak akan mampu beradaptasi dengan berbagai macam aroma yang ada di lingkungan sekitar kita dan juga akan mampu beradaptasi dengan aroma yang ada di tubuh seseorang. Seperti itu. Dan juga ketika olfaktori ini juga matang, diharapkan anak mampu memilah bau yang menyengat maupun juga yang tidak menyengat. Dan salah satu indikator apabila olfaktori ini tidak matang juga akan berkaitan dengan kemampuan picky eater. Ya, seperti itu. Kemudian ada vestibular. Ini vestibular ini biasanya berkaitan dengan keseimbangan. Ya, keseimbangan ini reseptornya ada di dalam telinga di area rumah siput namanya. Ya, ini adalah sensori yang bertugas untuk menjaga keseimbangan tubuh. Apabila ininya tidak matang, maka vestibular itu biasanya anak akan mengalami kesulitan dalam naik ayunan, takut dalam melompat, takut ketinggian, ataupun juga anak cenderung tidak fokus ketika dalam belajar. Ya, kemudian ada proprioseptif. Nah, kalau proprioseptif ini adalah untuk otot dan sendi. Ya, ini akan berkaitan dengan bagaimana kita untuk body awareness atau kemampuan tubuh untuk mengenal dunia, kemampuan tubuh untuk mengenal di mana posisi kita berada, itu ada proprioseptif. Ketika proprioseptif ini tidak matang, juga akan berhambat dalam pergerakan anak, seperti itu. Kemudian ada interception. Kalau interception itu reseptornya ada di dalam tubuh manusia. Diharapkan ketika interception ini matang, maka anak akan mampu mengenal apa yang dirasakan dari dalam tubuh. Misalnya, suhu panas, suhu dingin, rasa lapar, rasa haus, rasa ingin buang air besar, rasa ingin buang air kecil, kemudian kekuatan yang akan dikeluarkan apabila apakah ini bendanya berat atau tidak, gitu. Seperti itu. Kemudian ada motoriknya. Nah, ini motorik adalah kemampuan menggerakkan anggota tubuh seperti motorik seperti tangan, kaki, dan juga otot lidah ya. Maaf, bukan otot lidah, tapi adalah lidah. Nah, untuk perkembangan sensorik dengan motorik ini akan saling berkaitan dan juga ketika sensorik ini matang, ini akan secara otomatis akan mendukung untuk perkembangan kognitifnya, sosial emosionalnya, juga ini akan matang dan juga otomatis juga akan menambah atau mematangkan kemampuan skill dalam problem solving dan juga kesiapan sekolah seperti itu. Motorik itu ada tiga, ya. Ada motorik kasar, motorik halus, dan juga motorik oral. Kalau motorik kasar itu adalah kemampuan tubuh dalam kemampuan tubuh untuk menggerakkan dengan menggunakan otot-otot yang besar. Seperti contohnya adalah motorik kasar itu adalah berjalan, melompat, menendang. Kemudian kalau motorik halus itu adalah kemampuan untuk menggerakkan jari jemari dengan menggunakan otot-otot kecil. Ya. Kemudian kalau motorik oral ini adalah fungsinya adalah untuk mematangkan organ mulut. Itu ada rahang, bibir, lidah, dan juga gigi. Nah, ketiga motorik ini wajib matang secara bersamaan. Namun, ya, pondasi awalnya adalah di motorik kasar.
Jika motorik kasar ini matang, akan otomatis motorik halusnya juga akan matang. Ketika motorik halus ini matang, otomatis dia akan meningkatkan kemampuan motorik oralnya. Ketika salah satunya ini motoriknya tidak matang, maka ini akan menjadi hambatan dalam tumbuh kembang. Ya, jadi ketiga motorik ini wajib matang sebelum di usia 7 tahun. Seperti itu. Ya, sekarang kita kenapa sih sensori dulu yang wajib dimatangkan atau sensori itu yang wajib dilatih ya melalui pergerakan motorik? Alasannya adalah ini berkaitan dengan memorinya manusia, ya. Jadi manusia itu kan mempunyai memori ya, ada sensori memori, ada short term memory atau memori jangka pendek, ada long term memory. Nah, sensori yang tadi itu indera, ya, indera akan dibaca, akan diterima inputnya melalui sensori motor. Maaf, sensori memori. Ya, jadi sensori memori ini adalah kumpulan dari informasi-informasi yang diterima dari sensori input ini. Kemudian, hasil dari informasi ini akan diteruskan ke dalam short term memory. Short term memory ini adalah memori jangka pendek. Ya, ini isinya hanya mampu bisa memuat 5 sampai 7 informasi atau item ya, dan ini akan bertahan selama 20 detik sampai dengan 60 atau 1 menit, 60 detik ya. Kemudian setelah dalam short term, ini bukan langsung masuk ke long term. Untuk masuk ke long term memory atau memori jangka panjang, ya, ini perlu dilakukan pengulangan yang berkali-kali agar dia bisa masuk ke sini. Karena apa? Karena long term memory ini adalah memori yang disimpan berupa pengalaman yang sudah dipelajarin yang ada di sini, di short term memory. Nah, ketika nanti informasi yang atau yang sudah disimpan ini dibutuhkan, maka ini akan diambil di dalam long term memory, akan dikeluarkan di sini. Ya, tapi yang bekerja ini adalah bukan short term memory lagi, tapi adalah yang bekerja ini adalah working memory. Ya, kalau working memory ini adalah memori yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memanipulasi informasi sementara yang digunakan untuk perilaku yang lebih kompleks lagi atau untuk kesiapan belajar. Jadi contohnya gini nih, ya. Misalnya nih, kita kalau anak usia dini kan belajarnya adalah warna gitu ya, warna. Nah kan kalau warna itu kan belajar warna itu kan melibatkan sensorinya adalah auditori, kemudian ada visual, itulah yang paling gampangnya kan. Nah itu kan setelah diajarin akan masuk ke sensori memori, ya. Kemudian setelah itu akan diproses ke dalam short term memory, ya. Kemudian setelah dipelajari, ini akan disimpan di dalam long term memory. Nah, besoknya atau 2 hari kemudian, anak itu akan belajar mengenal warna lagi. Ya, mengenal warna lagi, otomatis kan di long term memory ini kan sudah disimpan ini memori warnanya. Dia akan dipanggil nih keluar nih, ya. Nah, yang bekerja di tengah-tengah ini adalah namanya working memorinya, bukan short term memorinya, tapi working memorinya. Karena apa? Isinya kan pengalamannya dari sini. Ditarik kembali. Tapi syaratnya agar ininya bisa ada, syaratnya adalah harus melibatkan atensi. Mematahkan atensi melalui apa? Melalui pergerakan motorik. Ya, gitu ya alurnya ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ketika anak itu distimulasi dari
usia 0 sampai 2 tahun melalui sensori dengan motorik. Jadi bisa dilihat ketika anak sudah di usia 2 tahun, kemudian dimatangkannya sensori dengan motoriknya, maka ini sinap-sinap otak ini akan padat. Ya, kemudian ketika dia dewasa, ini kan sinap-sinap otaknya ini akan jarang ya. Sebenarnya ini bukan jarang, tapi adalah eh, ketika sinap-sinap otak yang tidak dipakai, ini akan terjadi namanya pruning. Pruning itu artinya saraf-saraf otak yang tidak dipakai itu akan mati dengan sendirinya, ya. Jadi akan menetap ketika itu sinap-sinapnya akan dipakai setiap hari. Jadi kalau yang di dewasa ini, kenapa dia ini kenapa dia berjarang, jarang ya, tidak sepadat yang di usia 2 tahun atau di anak-anak, karena apa? Di dewasa ini kan sudah keterampilan tertentu yang kita pelajari. Sementara kalau di usia dini itu adalah semua keterampilan atau perilaku baru semua. Makanya dia padat. Ya, jadi yang sering digunakan itulah yang akan bertahan, yang tidak digunakan itulah yang akan mati. Itulah namanya pruning. Ya, seperti itu. Nah, menurut teori perkembangan otak, nah 75% perkembangan terjadi sebelum usia 3 tahun. Makanya itu kenapa perlu mematangkannya itu sebelum usia 3 tahun lebih. Karena ini, grafik ini. Karena ketika 3 tahun, kemampuannya sudah mulai menurun. Sebenarnya menurun dalam arti bukan arti negatif ya. Dalam arti ini anak sudah mulai mematangkan keterampilannya yang sudah ada. Ya, jadi diharapkan di 1.000 hari pertama anak bisa melakukan atau mengenal semua perilaku barunya melalui pergerakan, ya, pergerakan tapi yang bertujuan ya. Karena dengan bertujuan, perilaku pergerakan atau bermain yang bertujuan itu akan membuat yang ini tadi sinap-sinap ini akan terhubung. Ya, jadi ketika anak melompat, anak mengerti bahwa ini adalah konsepnya melompat. Tapi kalau dikenalkan, tapi kalau anak melompat dan kita tidak mengenalkan itu adalah melompat, ya otaknya juga tidak akan mengenal bahwa itu adalah konsep melompat gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini dia. Nah, ini yang banyak yang kurang ini ya. Ini adalah otak ya. Jadi otak ini ada bagian-bagiannya dan bagian-bagian otak ini mempunyai fungsinya masing-masing. Dan semuanya ini wajib terisi. Kalau saya sih bilangnya laci-lacinya ya. Laci-lacinya ini wajib terisi semua. Makanya kenapa kalau anak yang terpapar gadget, yang terstimulasi itu hanya uh, untuk bagian sensori visual dan juga auditori. Ya, yang lainnya kosong. Karena apa? Dia tidak terstimulasi. Nah, untuk terstimulasi atau untuk mengisi ini supaya penuh, ini melalui apa? Bermain. Makanya tugas anak usia dini itu adalah bermain yang bertujuan. Agar apa? Ininya penuh. Ya, seperti itu. Kalau gambar ini adalah sinap-sinap di otak. Jadi untuk supaya ininya laci-lacinya terpenuhi, ya, maka dilakukan dilakukan adalah dengan menggunakan stimulasi. Diharapkan dengan stimulasi maka sinap-sinap otak ini akan terhubung dari otak kiri dengan otak kanan. Ya, jadi sebelum ada sinapnya, sebelum terhubung sinap itu ada neuron. Ya, neuron itu ketika menerima dari otak kanan dan otak kiri informasi yang sama, maka dia akan terhubung menjadi sinap, dan sinap inilah yang akan mentransfer pesannya ke memori yang tadi, ke LTM. Seperti itu. Jadi kalau diharapkan bahwa ketika uh, perlakunya ini atau stimulasinya berulang, maka sinap-sinap ini akan tebal, ya, dan inilah yang akan digunakan untuk uh, penyimpanan informasi yang akan digunakan di masa yang akan datang. Namun ketika ini tidak distimulasi, maka
sinap-sinapnya juga tidak akan terhubung dengan baik seperti itu. Nah, informasi tambahannya, pada anak autis spectrum disorder, neuronnya tidak sebanyak pada anak normal. Jauh lebih sedikit neuronnya. Itulah mengapa anak autis perlu melakukan pengulangan stimulasi sebanyak maksimal 40 kali untuk menciptakan perilaku baru. Makanya terapi itu kan nggak bisa sebentar ya. Beda dengan anak normal ketika tidak ada hambatan ya dalam kemampuan neuronnya atau kemampuan berpikirnya, dan tidak neurodivergen. Anak normal 2-3 kali aja ini sudah tersambung. Ya, tapi karena anak neurodivergen itu berbeda, neuronnya sedikit, maka ini memerlukan waktu yang lebih lama. Pada anak ASD itu memerlukan waktu sebanyak 40 kali pengulangan maksimal baru ini benar-benar terhubung dari otak kiri dan otak kanan. Makanya kalau wajar kalau seandainya sinap-sinap ini terapinya kan stop beberapa saat, habis itu tiba-tiba masuk lagi ke terapi, tiba-tiba perilakunya nol. Kenapa? Ininya nggak banyak gitu. Neuronnya nggak banyak seperti itu. Ya. Nah ini yang sering terjadi di anak-anak kita. Apa sih akibatnya kalau sensorinya itu tidak matang? Ada dua, ada seeking sensory dan juga ada avoiding. Sensory seeking ini artinya mencari sensori ya. Ini yang kita bilang biasanya yang suka melompat, nggak ada capeknya gitu. Kemudian suka menghentakkan kaki, jalannya terlalu cepat dan segala macam. Ini seeking ya. Kemudian ada avoid, avoid ini menghindar. Ini menghindar itu biasanya takut sama suara keras, ya. Ketika ada suara blender, suara vakum, itu suara knalpot. Nah, itu biasanya dia suka menutup telinga. Kemudian kalau dibawa ke eh, tempat gunting rambut, dia nggak mau gitu, takut sama suara mesin potong rambutnya gitu. Kemudian ketika dibawa bermain keluar, apa namanya, sering menangis. Nah, itu di sini dia di avoid. Seperti itu. Termasuk juga label baju ya, yang bajunya suka dibuang labelnya itu, nah itu juga termasuk di avoid. Dan itu masalahnya adalah di taktil biasanya. Ya, sepertinya itu aja Mbak Indah untuk pemaparannya hari ini. Oke, terima Ya. kasih banyak Mbak Okta. Masya Allah, ini sebetulnya adalah pertanyaannya apa materi yang sangat bermanfaat sekali ya, karena kita sebagai orang tua dengan anak kondisi khusus, begitu juga dengan guru-guru di sini, pasti sebetulnya sudah familiar ya dengan istilah-istilah ini. Cuman masalah ini untuk anak-anak neurodivergent tentunya ya Mbak Okta, eh, Ya. masalah yang berulang, yang memang perlu proses untuk bisa ditingkatkan, distimulasi dan lain sebagainya. Terima terima kasih banyak sebelumnya Mbak Okta atas pemaparannya yang sangat detail. Saya sebenarnya surprise juga nih, ternyata psikolog belajarnya sangat detail ya Mbak Okta ya, sampai syaraf sinaps gitu. Memang kalau untuk psikolog memang apa namanya, kita mau coba sambil gali juga nih untuk apa namanya ilmu dari psikologi sendiri, memang apa namanya kita memang melihat sampai ke sedetail itu ya, Mbak Okta. Iya, sebenarnya kan saya bukan psikolog ya, saya hanya sarjana psikologi gitu. Cuman memang kan perilaku manusia akan berkaitan dengan fungsi kognitif. Nah, itu. Jadi Betul, betul. memang wajib sih. Memang tidak terlalu dalam pemahaman saya tentang otak. Cuman saya coba mengkaitkan agar orang tua mengerti ini fungsinya stimulasi apa sih gitu loh. Karena Oke, kan betul. rata-rata banyak orang tua kan ketika di pusat terapi kan isinya kan cuma bermain nih Bu gitu loh. Betul. Loh, cuma main perosotan di rumah juga bisa gitu loh. Iya, Kenapa tidak langsung duduk aja gitu loh. Ternyata kan sebenarnya fungsinya bukan bermain, memang bermain, tapi bukan. Iya, fungsinya kan bukan betul. hanya sekedar manjat-manjat, tapi adalah kita Betul. menghubungkan sinap-sinap otak itu, kita membangkitkan kognitif anaknya gitu loh, mematahkan kognitif anaknya, ending di akhirnya ya sebenarnya. Nah, ini, dan ini orang tua yang jarang paham sebenarnya ya.
Oke, jadi kita sekalian sharing juga ya dari sisi psikolog dan sisi, maksudnya dari Sisi sisi psikologinya. psikologinya dan sisi apa orang yang memang membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus supaya kita punya persepsi yang sama nih ya Bu. Udahlah biasanya kalau di tempat terapi anaknya juga sudah tidak kooperatif sampai sana ternyata cuma gitu-gitu aja. Terus Iya, sebenarnya juga. Padahal nggak jadi sebenarnya juga. terus apa ilmu kita juga ya mungkin ada beberapa yang sudah paham tentang ini ya karena mungkin belajar tentang apa namanya bagaimana kognitif manusia berfungsi. Tapi ada beberapa juga atau bahkan kebanyakannya masih belum paham apa sebetulnya fungsi apa namanya dari terapi-terapi tersebut, apa hubungannya dan apa kaitannya dengan sensori dan lain sebagainya. Masya Allah sekali malam ini sebenarnya saya sangat surprise. Tadi saya tuh mati karena mau YouTube live Mm-mm. tapi kayaknya laptopnya nggak cukup gitu jadi akhirnya ngeheng mati deh. Eh, em, jadi saya mohon maaf hari ini kita nggak YouTube live dulu tapi nanti saya akan coba lagi deh kalau kalau memang partisipannya akan terus bertambah saya akan coba untuk YouTube live untuk sementara ini sudah banyak penanya nih Bu Okta. Saya coba untuk 3 pertanyaan dulu dari DM ya Bu Okta, sambil Bu Oktanya bisa istirahat dulu. Terima kasih banyak sebelumnya untuk Bu Okta dan juga untuk penanya yang sudah berpartisipasi untuk webinar kali ini. Dan untuk yang baru bergabung, terima kasih banyak juga. Alhamdulillah sudah 75 partisipan yang sudah apa namanya ikut join di kegiatan malam ini. Malam ini temanya adalah tentang sensori. Tadi materi sudah disampaikan oleh Bu Okta. Alhamdulillah semuanya sudah disampaikan. Untuk recording, insya Allah kita akan ada recordingnya. Dan nanti kalau sudah selesai sesi ini, nanti kita akan berikan juga absensi. Jadi kita bisa tahu kira-kira siapa aja yang hadir di sini. Oke, kita langsung ke penanya yang pertama dari Ibu Nila. Nah, Ibu Nila ini mau cerita tentang penciuman, sensori. Seperti kita ketahui ya, sensori ini memang masalah masalah yang Nah, jadi sensori itu adalah masalah yang cukup umum ya. Dari sini Ibu Nila bercerita tentang penciuman, indera penciuman. Berarti gustatory betul nggak ya Bu tadi? Apa kalau penciuman? Olfaktori, Oh, penciuman. olfaktori. Oke, olfaktori. Misalnya bau sampah di luar dia cium duluan gitu dan dengan cium bau keringat orang tidak tercium. Apakah ini ada masalah dengan olfaktori ya? Katanya gitu. Ya kan berarti dia hipersensitif ya. Hypersensitif berarti ya Bu ya. Kalau dia Terlalu sensitif. tidak bermasalah dengan bau yang menyengat gitu. Oke. Terlalu sensitif. Ini sebenarnya bermasalah ya karena kan eh, tidak terlalu menyengat. Dia seorang apa umumnya orang tidak mencium dia mencium ya kan seperti itu. Tapi ini sebenarnya bisa dilatih ya. Bisa dilatih dengan cara uh, coba penciuman itu dimulai dari yang smooth dulu. Oke. Smooth Dari dulu yang baru ke yang smooth strong. tuh Smooth itu kayak wangi seperti buah-buahan. oh buah-buahan. Jadi sesuatu Nah, hal yang natural ya. ya, yang Tapi kan natural dulu. duren lumayan tuh Nah, baunya. itu kayaknya dulu jangan dulu deh. Kayaknya dari Kalau durian nggak boleh. Jadi bau apa buah-buah yang sering kita makan sehari-hari kali ya, Bu? ya, Kayak dia, apel gitu ya, ya pir atau gitu. pir. Nah, kalau anakku dulu aku kasih alpukat. Alpukat kan sebenarnya nggak terlalu ada ininya ya, baunya gitu. Dari alpukat sampai ke macam-macam lah sekarang durian bisa gitu. Oke, Kemudian suara alam juga perlu ya suara. oh Ya suara. suara, Tapi bukan suara. Apa penciuman yang wangi alam itu kayak oh oke seperti hujan, bau. ya bau Oh betul hujan, betul. bau embun pagi. Nah itu juga perlu juga distimulasi. Iya ya, sebenarnya stimulasi itu sederhana ya. Maksudnya kita tuh selalu berpikir kompleks-kompleks seperti yang aduh apa gitu ya. Ternyata hal-hal yang ada di sekitaran kita seperti bau tanah, maksudnya bau apa namanya? Hujan Ya. setelah hujan tuh kan ada bau-bau sedikit kayak ada tanah-tanah gitu kan itu sebenarnya Mm. bisa jadi ini ya. Terus bagaimana cara mengenalkannya Bu? Kalau yang sesuai dengan ilmu yang apa namanya yang sudah dipelajari itu sebenarnya gimana awal-awalnya? Kalau mengenal balik lagi saya bilang, itu kalau untuk anak usia dini itu kan perlu labeling ya. Mm-mm. Nah, makanya lihat dulu. ah, Sebelum melatih sensori, pastikan terlebih dahulu apakah atensinya ada untuk belajar. Fokus konsentrasinya ada atau tidak. Kemudian kebutuhan geraknya
masih tinggi atau tidak, kontak matanya ada atau tidak. Nah, itu dulu. Nah, makanya saya bilang tadi, untuk belajar ini kan, mencium ini kan pembelajarannya ini ya lebih kompleks ya dibandingkan untuk motorik kasar. Makanya mematangkannya itu adalah motorik kasarnya dulu. Karena penciuman ini udah berkaitan dengan kognitif. Ya kan, ini memori nih. Oh, Ya kan, ini oke. kan berkaitan dengan memori nih. Penciuman kan berkaitan dengan memori. Mm-mm, Makanya mm. penciuman itu akan selalu berkaitan dengan pengecapan. Anak Mm-mm. yang picky eater pasti akan bermasalah dengan penciuman. Izin tanya langsung, Bu. Saya yang nanya Eh, tadi, Ah, boleh nggak? oke. oke, silakan Iya, Ibu. soalnya mendalam banget nih. Mhm. Emang penciuman anak saya begitu, Bu. Jadi eh, kayak keringat ayahnya baru pulang, dia udah nyium duluan, gitu kan. Nah, terus atensinya memang agak cepet bosen ya. Terus anaknya memang eh, apa ya? Kalau saya bilang gerudak-geruduk, jadi nggak mau diem, itu. Eh, eh, Terus apa ya, kalau saya kasih ciki nih bisa tidur lebih malam dan dari pagi sampai malam itu aktif banget itu. Eh, Memang sih udah ini kan udah kita lanjut terapi lagi gitu kan. Psikolognya juga bilang seeking ya Bu ya gitu. Ah, di situ. Nah, terus bagaimana nih Bu untuk saya memberikan tugas pada si anak supaya biar terbantu gitu Bu untuk terapinya. Usia berapa Ibu? 6 tahun 5 bulan. 6 Tapi kalau tahun. aku akademik nggak masalah Bu, karena dia belajar, dia sambil lari-lari, dia sambil lompat-lompat, kita bacain dia ingat gitu. Tapi saya agak paksakan ya belajar duduk gitu. Saya agak paksakan itu. Oh, tidak Mungkin itu sekolah ya, Ibu? tertekan ya. Gimana? Tidak sekolah ya? Sekolah Bu SD SD. kelas Si, 1 berarti diagnosa sudah ada? ADHD in antesi. Iya Jadi, ya Bu ya. jadi gini ya, kalau berarti komunikasi komunikasi nggak ada masalah ya Ibu ya? Nggak ada masalah. Jawab pertanyaan tektok, cuman memang bermasalahnya dia kalau di sekolah atau di tempat ngaji jawab pertanyaan itu dia pelan sekali. Tidak Terus pede. dengan tantangan agak takut. Tapi kalau di tempat terapi disuruh naik yang apa wall bar ya Bu ya. Nah, itu berani dia. Itu kayak gitu. Wolbar tuh sebetulnya kayak ini bukan sih apa manjat-manjat itu bukan? Iya, Atau yang tangga ya. oh oh yang Monkey bar tangga. yang kayak monkey bar. Monkey bar, I see. Oke. Iya. Jadi gini Bu, untuk di sekolah ya ini kan berarti kan perlu dimatangkan lagi adalah motorik kasarnya ya Ibu ya, karena kan atensinya masih pendek ini, ya kan? Sensorinya juga masih belum matang. Jadi kalau di rumah itu penanganannya Ibu coba lakukan aktivitas yang lebih banyak bergerak tapi bertujuan Ibu. Ya, jadi agar anak mampu untuk mengontrol gerakannya. Jadi agar supaya di sekolah ini adalah fokus, saran saya ketika mau sebelum masuk, Ibu coba datang lebih cepat jika memungkinkan ya, datang lebih cepat atau setengah jam lebih awal agar anak bisa keliling lapangan. Agak dicapekkan dulu. Iya baik-baik. Agak dicapekkan dulu agar apa? Kan energinya udah terkuras tuh. Nah, ketika di Hmm, kelas dia tuh akan jauh lebih tenang gitu. Nah, kalau untuk di rumah banyakin aktivitas fisiknya, Ibu. Ya, aktivitas fisik. Jika memungkinkan, anak ketika beraktivitas supaya dia mampu mengontrol gerakannya, coba ibu isi tasnya, ya isi tasnya dengan sesuatu yang berat, ibu, ya, yang berat. Tas ransel ya ibu ya, tas ransel diisi dengan yang berat. Kemudian ketika mau menyandang tas ransel itu, anak disuruh beraktivitas, misalnya entah mendorong, manjat gitu. Tapi tidak terlalu berat ya ibu ya, agar apa dia mampu mengontrol gerakannya gitu. Seperti itu. Ya. iya Untuk yang baik Bu. mungkin nanti Semoga Ibu. terjawab ya Ibu.
Kita Iya, gantian iya. dulu sebentar boleh ya? Oke, ini saya tahu antusiasnya sangat amat banyak karena ini memang PR dasar ya. Abian juga sama dan aku yakin semua orang akan bercerita tentang ini. Kita tiga dulu aja ya. Berarti tadi udah pertama sudah. Yang kedua sebenarnya kalau yang aku lihat ya Bu, itu ceritanya mirip-mirip ya. Pasti ngomongin soal itu. Mau yang spesifik atau kita langsung nanya berdasarkan urutan? Atau boleh deh nih yang Mama K ya. Malam Bun, izin bertanya saya ibu di Bekasi, anak laki-laki 4 tahun 4 bulan diagnosanya ASD mild. Sudah terapi SI sama terapi wicara ya 2 kali seminggu. Oh sudah terapi wicara loh 4 tahun 4 bulan, bagus juga sih tentang body awareness di SI Mam. Kalau anak sudah bisa balance bike, menghindari mobil yang lewat, ya mantap ini. Apakah sudah oke body awareness-nya? Menurut saya sih oke ya, tapi kita lihat lah ya Bu, apa Bu Okta. Apa saja yang mencakup body awareness, hal apa yang bisa dinyatakan body awareness-nya sudah oke. Untuk melompat masih yang satu kaki mendarat, lalu kaki lainnya belum sempurna. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih juga memakai. Silakan Ibu. Oke, web body awareness itu kan baik berkaitan dengan terutama proprioceptif ya, kesadaran Betul. bagaimana tubuh kita itu berada di lingkungan dan juga berkaitan dengan vestibular. Ya, dikatakan dia baik apabila dia sudah mampu mengetahui bahwa ini ketika saya berada di lingkungan ini saya ini berada di posisi kanan atau kiri, tanpa harus melihat bahwa ini adalah di tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian body awareness kita akan baik apabila dia sudah mampu, misalnya ada yang manggil, dia tahu apakah itu panggilan sumber suaranya itu berada di belakang atau dari samping kanan kiri, itu body awareness. Ya, kemudian juga ketika kita mengambil sesuatu tanpa harus melihat, kita tahu ini bendanya apa nih. Nah, itu body awareness. Ya. Ah, ingat ya Ibu, ini masih 4 tahun. 4 tahun artinya perjalanannya masih panjang. Ah, saya baru dapat ilmunya. Ini ASD mild ya, berarti kan ASD-nya level 1 ya. Jadi kalau kemarin saya ikut pelatihan gini Bu. ASD ini punya ciri 15. Ya, ciri umumnya 15. Begitu terapi ini body awareness selesai nih di setahun pertama. Nanti misalnya di beberapa bulan nanti dia muncul perilaku yang lain lagi nih dari cirinya. Kemudian nanti satu cirinya selesai, akan muncul lagi ciri-ciri yang lain. Nah, itu akan terus berulang sampai di usia 15 tahun. Makanya stimulasi itu tidak boleh berhenti. Walaupun Ibu katakan body awareness anak ini sudah baik. Ya, karena akan tetap berlanjut perilaku atau cirinya itu sampai di usia 15 tahun. Setelah 15 tahun, ya cirinya itu tidak akan hilang. Maksudnya hilang dalam arti gini, yang muncul itu memang itu aja jadinya. Jadi tidak akan ada muncul-muncul yang lain lagi. Jadi kita tahu memang seperti itulah karakternya gitu loh. Dari yang 15 itu akan ada yang menetapnya di situ di setelah usia 15 tahun seperti itu. Jadi makanya saya mengatakan anak neurodivergen terapi sensori integrasinya itu seumur hidup. Ya, seumur Setuju hidup. Ibu. Karena apa? Dia itu long life. Karena yang kita tahu ya, neurodivergen itu kan termasuk neurodevelopmental disorder. Artinya kan tidak sembuh. Ya, tidak sembuh. Cuman dengan terapi diharapkan bahwa kita bisa membuat anak ini beradaptasi dengan lingkungan sehingga perilaku yang ditampilkan pun sesuai dengan apa yang diminta dengan lingkungan. Nah, kalau masalah melompat, nah ini juga nih vestibularnya juga masih belum baik nih, Bu. Coba nanti melompat itu sebenarnya disarankan adalah trampolin ya. Cuman ada beberapa sekarang Betul. Nggak boleh ya Bu ya? trampolin ya dicontohkan gitu. Cuman ada Mm-mm. beberapa ahli sekarang mengatakan ketika anak usia dini trampolin udah nggak boleh lagi ya dipakai ya. Oh, oke, oke. Dulu Karena Abian trampolin tulangnya masih banget sih. muda, jadi kecenderungan cedera jauh lebih besar. Oh, oke, Beberapa ahli oke, oke. sudah melarang untuk itu. Oh, Jadi memang ada. ya, jadi Oke, saran oke, saya oke. kalau melompat itu alangkah bagusnya
ada modeling di depannya, ya, modeling di depannya, kita membantunya dari belakang bagaimana cara melompat. Jadi harus ada dua model, ada dua orang yang membantunya, satu untuk prompt atau untuk pemberian bantuan, satu lagi untuk modeling yang di depan, bagaimana mencontohkan melompat seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Okta. Semoga menjawab ya, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, sebentar ya, kita scroll dulu. Ini sebenarnya pertanyaannya ada banyak yang mirip-mirip ya. Tadi ngomongin soal proprioseptif, oh ini ada yang mau cerita tentang memori. Boleh ya Bu ya? Tadi kan udah Boleh. sensori, kita boleh ngomongin soal memori. Oke, malam Bu, ini dari Ibu Dia. Saya masih mau lebih paham lagi nih tentang long term memory. Itu tuh sebenarnya bertahannya berapa lama? Mungkin ada spesifik waktunya kali ya. Nah, untuk anak ASD yang regress, oh ya ada yang tipe regress ya, dan pruning self syaraf, berapa lama long term memory tersimpan sehingga sinaps itu tidak terkena pruning? Silakan Bu Okta. Sebentar ya, saya share screen dulu sebentar ya. Oke, long term memory itu isinya adalah pengalaman. Ya, pengalaman-pengalaman dalam arti apa yang sudah kita lakukan secara berulang kali itu akan tersimpan di dalam long term memory. Ya, jadi ini nih Bu, ya, bertahan berapa lamanya itu tergantung pada diulang atau tidak perilaku itu. Jadi kan contohnya ini nih. Ini namanya adalah neuroplasticity. Ya, neuroplastis artinya otak itu mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru atau perilaku yang baru. Jadi ketika ini otak ini kosong nih. Ya, ini kan neuron-neuron nih. Ya. Ketika nanti distimulasi, maka kan ini sinap-sinap ini akan tersambung nih. Ya, sinap-sinap akan tersambung. Kemudian ketika syarat untuk masuk ke long term memory itu harus ada pengulangan. Ya, syaratnya harus ada pengulangan berkali-kali. Saya seperti katakan tadi, kalau untuk ASD itu maksimalnya 40 kali untuk satu keterampilan. Ya, nah agar itu masuk ke LTM atau ke long term memory itu perlu pengulangan agar apa? Ini dia akan menebal. Sinap-sinapnya akan menebal. Inilah yang menjadi kemahiran kita nanti. Ya, jadi kalau di psikologi itu ada namanya nanti kalau kita melakukan sesuatu itu istilahnya udah di alam bawah sadar kita lah gitu. Ya contohnya kita mengendarai kendaraan mobil gitu atau kendaraan roda dua. Kita mengendarai itu kan dalam arti itu kan dalam keadaan alam tidak sadar kita yang bekerja. Karena apa? Ini kan sudah terlatih di sini. Tapi kalau kita masih baru-baru pertama kali belajar kan masih kagok. Ini karena ini masih tipis gitu. Jadi kalau seandainya lah tidak diulang gimana? Ya hilang dia. Dia akan pruning dalam arti dia akan hilang, akan ditimpa dengan keterampilan yang baru lagi gitu. Jadi memang wajibnya diulang-ulang gitu. Tadi pertanyaannya apa tadi Mbak? Saya lupa tadi. Oke, nih aku scroll ke atas. Pertanyaannya adalah mm, Oh, ya, sebentar. ya, ya, ya. Udah Pak. Tidak terkena pruning. Iya, terkena pruning. Jika tidak Kenapa? mau terkena pruning, berarti wajib diulang-ulang Oke, sampai perilaku itu menetap. betul. Dan kenapa sampai 15 tahun, Bu? Maksudnya 15 tahun itu ininya gimana? Apanya 15 tahun? Itu tadi Tadi ciri, ciri. oh itu ciri. Nah, Oh, oke oke. yang perilaku yang berulang itu, pengulangan perilaku itu maksimal 40 kali perilaku baru. Betul. Betul. Dan ada juga beberapa yang bahkan langsung bilang kalau anak ASD itu dia harus 1 minggu tuh sekian jam per minggu Ya, gitu. betul, Kayak dua gitu ya. puluh dua jam kalau saya menyuruhnya di tempat terapi 22 saya. jam, Masya Allah. Yes. Satu hari itu minimal 1,5 jam sampai 2 jam. Stimulasi, Oke. baik stimulasi motorik kasar, motorik halus, dan juga kognitif. Oh, jadi semua di total minimal 1,5 jam sampai 1,5 jam dua sampai 2 jam. 2 jam per hari dan kalau dihitung-hitung dalam 1 minggu sekitar 40
enggak ya, 22 jam ya. 22 jam. 22 Jadi jam. sebenarnya gini ya, sebenarnya melatih itu gampang aja loh Mbak Indah. Caranya dengan apa? Ikutkan aja anak dengan membereskan pakaian, Oh mengangkat ya, daily living jemuran, skill ya. menyapu, mencuci piring, itu udah stimulasi. Propionya Betul. dapat, instruksinya dapat, auditorinya dapat, visualnya dapat, nggak perlu susah-susah. Ya, makanya anak itu jangan terlalu banyak diladeni. Oh, maksudnya dibantu gitu ya, Bu Biasanya ya. dibantu, ya jangan banyak dibantu. Makan disuapin lah, piring diambilin lah, dirapikan. Sinap-sinapnya nggak terhubung. Jadi Oke. itulah kenapa terapi itu lama, karena apa? Tidak ada pengulangan di rumah. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau ternyata dia avoiding, Bu. Avoiding maksudnya gini, dia berusaha untuk menghindar karena memang ada masalah dengan sensorinya gitu misalnya. Aduh, aku mau ngelap, tapi aku tuh kayak bukan jijik sih, apa ya kayak ini. Aduh, ini ada mm-mm, kita ada admin lagi yang kedua. Nah, kalau begitu bagaimana kira-kira? Avoid dalam sensori apa ini? Sensor ini kalau yang bertanya ada yang apa avoiding sensor nggak ada spesifik sih Bu. Tapi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi dia pas mau diajak untuk kayak ngelap atau apa, dia kayak aduh aku jijik gitu atau apa gitu atau dia cuma kalau Abian tuh biasanya dia cuma jimpit-jimpit gitu aja kan harusnya kalau ngelap tuh kan semua jarinya tuh digosok gitu kan ada tekanannya apa gitu. Nah anak ini nggak mau gitu. Itu gimana ya kira-kira? Biasanya kalau terapis tuh mengakalinya gimana sih Bu kalau gitu-gitu? Oke, jadi kita anggaplah ini avoidnya adalah untuk sensori taktil ya, kita anggap itu ya. Ya, boleh, boleh, Oke. boleh, boleh. Ah, Kalau sensori taktil, itu kan tadi ada 5 area tuh saya bilang tadi kan. Ada telapak tangan, telapak kaki, dinding mulut, kulit kepala, sama dengan seluruh area badan. Oh, salah dulu. Ya Oke. kan? Nah, cara melatihnya, biasakan anak main keluar ketika jam 9 pagi. Karena sinar Kenapa jam matahari itu, 9 pagi tuh? kayak kena sinar matahari, belajar main panas. Oh, main panas. Nah, tapi syaratnya tanpa sendal. Oh, Jadi di nyeker. aspal. Oh, di aspal. Ya, di Oke. aspal. Kalau nggak bisa jam 9 pagi, di jam 4 sore itu bisa. Kan sama itu Oke. mataharinya kan, sedang terik-teriknya. Oke. Ya, kemudian bermain kotor. Kalau ada bermain bekas air hujan itu boleh dimainkan. Ya, kemudian sesekali kena air hujan juga boleh. Kan untuk Iya, oh. mengaktifkan. Betul-betul. Yang deres banget gitu ya, Bu Yes, ya? ya, jadi kan Bener kan? tekanan kulitnya itu kan kelihatan terasa ya gitu. Abian pernah Kemudian tuh waktu itu. Iya. kemudian bermain kalau taktil lagi tuh kalau untuk tangan usianya 3 tahun berarti masih bisa ke fase oral biasanya ya masih suka menggigit-gigit Masuk-masuk ke biasanya. mulut. Ah, iya. Nah, untuk cara melatihnya kita bisa menghancurkan biskuit. Kalau di sini kan ada biskuit Marie atau biskot itu ya, yang coklat itu. Biskop. Hancurkan, kan? Kita hancurkan jadi kayak pasir itu kan, Mm-mm. pengganti pasir kinetik itu. Mm-mm. Kan kita hancurkan kayak pasir. Kemudian ah, isinya jangan Mm-mm. sesuatu yang tidak bisa dimakan. Isinya bisa kita kasihkan Oh, ini, apa namanya, ah, jeruk, tetes jeruk itu, jeruk oh, lemon oh, oke ini lemon, gitu. Nah, jadi esen. Oh iya ya. biskuitnya tuh Jadi terasa. Jadi wangi. kalau dia Ah, main kena tangan kan dia agak terasa tuh. Kan sensori mm-mm. ininya juga, gustatorinya kan terasa juga. Nah, itu juga bisa. Oke. Jadi kan anak di pasirnya itu, di biskuit itu bisa dibentuk dengan motorik kasarnya, dengan menarik garis atau apa Mm-mm. gitu, membentuk-bentuk gitu. Nah, itu juga bisa. Kemudian kalau untuk seluruh badannya, saya selalu menyarankan gini, coba berganti merek-merek sabun. Oh gitu. Jadi nggak boleh satu merek gitu Nggak ya, Bu? boleh. Oh gitu. Kalau satu merek, Anda tidak akan beradaptasi dengan berbagai macam wangi. Oh maksudnya itu ya. Itu satu itu. Kemudian, biasa kan sabun itu kan ada sabun batang, Oh sabun ya, cair. Nah, itu juga itu betul. wajib, itu kan beda tuh ya teksturnya ya. Nah, Betul satu betul lagi, betul. sekali-sekali cobalah pakai sabun yang mempunyai scrub.
Oh iya betul. Nih Abian sampai sekarang udah 8 tahun ya dia. Itu Zuruji sama si terapisnya yang itu loh apa namanya ya? Yang Pon scrub itulah, iya. atau Itu kayak sperma juga bisa. aku suruh ini terus, sikat-sikat Ya. terus. Disuruh sendiri dari dulu dari Yes, awal sampai betul. sekarang. Memang harus sendiri. Karena apa? Untuk melatih bilateral dan crossing lainnya. Oh iya betul ya. Kan Jadi juga fungsi otak juga itu. betul. Sekali mendayung, dua, tiga Nah, pulau makanya saya bilang, di terlampaui. rumah tuh banyak sebenarnya. Ya kan? Kegiatannya, betul ya. Ya. Ini akan, Kemudian satu lagi nih yang paling penting nih. Handuknya jangan satu merek juga. oh kenapa Bu? Kan handuk sama ininya. Ininya. Salah ya Mbak. Oh Handuk itu beda. kan ada yang uh, ada yang kasar, ada yang halus, ada Oh, yang I tipis, ada yang tebal. see. Nah, itu kan untuk merangsang taktilnya juga. Oh gitu. Aku kalau sabun selalu sama ini mereknya. Karena kayak ah udah itu lagi daripada dia susah mandi kan Mbak. Ya udah mandi lagi gitu. Terus Biasanya itu dikitar tuh jatuhnya nanti. iya ya. Nah, iya, karena Oh kan gitu. faktornya nggak berfungsi dengan baik. Iya juga ya harus di lebih diinin. Oke Ya. baik. Kita sebenarnya sudah selesai dengan pertanyaan yang ketiga. Ini udah jam 9 lebih 11 nih sebenarnya kita Jam mau 8 di sini, Mbak. sorry. Maaf, maaf. Jam 8 lebih 11. Gimana nih kita mau lanjut aja Bu Okta mau menjawab pertanyaan lagi masih ada yang mau disampaikan lagi atau bagaimana? Masih banyak sih kalau Terserah. aku. Boleh? Mungkin kalau Kita nggak lanjut. tersempat di sini, mungkin di grup nanti ya. Iya, Ada di grup. sebetulnya, nah ini tuh masih ada banyak sekali webinar yang bisa diikuti ya, ibu-ibu bapak-bapak seperti besok itu ada cerita tentang adik-adik bersama Ibu Eni, terus nanti minggu depan lagi juga ada. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa kita ke apa sesi berikutnya kali ya Bu, atau nanti bisa ke di apa namanya di common room. Aku coba cari yang lain ya. Tadi kan udah sensori, udah memori, kita cari yang lebih ini lagi. Oke, aku mau ini yang Ibu Rifa Aktivia ya. Assalamualaikum Bu, anak saya 5 tahun 6 bulan, laki-laki umur 3 tahun didiagnosa Asperger. Rencana mau masuk TK tahun ini. Perkembangannya sensori sudah dilatih. Dari tabel pengukuran tumbuh kembang yang minus itu sebentar, ini maksudnya gimana? Dari tabel pengukuran tumbuh kembang yang minus, ya oh, maksudnya dari tabel tumbuh kembang yang kurang itu adalah kemampuan sosialnya. Oke, nah di mana dia kurang peduli sama orang lain, usianya 5 tahun ya. Oke. Apakah dengan latihan taktil ini tetap bisa mendukung perkembangan sosial dan emosi? Oke, ini kita ngomongin kemampuan sosial nih, Bu. Oke, Ah, anaknya tadi Asperger. Sudah bisa berbahasa oke. tidak? eh Kalau Ada nggak Asperger ini? harusnya oke Bu Riva Aktivia bisa unmute sorry bisa ini Bu bisa On- on cam aku coba panggil di sini ya kayak kalau Iya, Asperger mungkin oh ya boleh silakan Ibu. ini ayahnya Hmm. eh, Mbak, ya, ibunya Oh lagi boleh boleh nidurin boleh yang bayi ya, adiknya, boleh 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 silakan Pak silakan. ya, anaknya tuh eh, dulu tuh agak telat apa ya, ngomong 2 tahun itu belum sempat, pokoknya itulah akhirnya setelah 3 tahun itu diagnosa Asperger gitu ya. Terus kita dilatih di rumah taktilnya itu, alhamdulillah itu perkembangannya oke lah gitu loh, Mbak. Ya memang seperti kata Bokta tadi itu kayak main pasir keluar gitu panas-panasan itu memang kayak gitu sih dibiarin nggak pakai sendal gitu. Jauh banget perkembangannya. Nah ini udah 5 tahun sekarang ini cuma secara perkembangan menulisnya tuh udah oke banget lah gitu loh. Membaca Calistung tuh nggak Calistung ya membaca lah itu udah bisa gitu mengaji juga cuman apa kayak sosialnya aja kurang emang kita emang jarang keluar ya jarang kurang interaksi aja sih mungkin apa seperti apa tetap nanti perkembangan sosial ini dipengaruhi oleh simulasi yang kita lakukan kayak gini aja gitu tanpa harus eh, kontak sosial dengan lingkungan ya maksudnya yang intensif lah gitu apa nanti nggak masalah dimasukin ke TK itu saat kondisinya kayak gini gitu Mbak. Jadi maksudnya seperti itu sih penjelasannya. Perilakunya udah adaptif ya, Pak ya? Udah lumayan Bu. Ini yang dulunya memang dia fokus ya anaknya kalau dikasih misalnya Lego gitu dia fokus menyelesaikannya itu dengan sampai selesai gitu loh Bu. Kalau dikasih tugas tuh fokus gitu ya. Nah, kalau adaptif itu maksudnya gampang menyesuaikan. Keadaan. Nah, itu ketika tadi itu kita ajak keluar apa ada apa ketemu sama yang lain gitu ya. Em,
cuman kalau ada mainan itu dia pengen itu gitu. Jadi dia, secara acaranya dia bisa mengikutin gitu, seperti anak-anak yang lain. Cuman ketika ada keinginannya ada mainan, eh, dia pengen mainan itu gitu. Keras juga pengen mainan itu. Jadi gimana itu adaptifnya bisa menyesuaikan lingkungan masih kurang sih, Bu. Gini Pak, komunikasi oke ya? Komunikasi udah oke, Dua arah oke udah ya oke, Pak? udah oke. Dulu misalnya dipanggil tidak noleh gitu ya, Bu ya. Tanya Sekarang aja boleh. udah noleh, dua arah gitu. Udah Oke. inilah, jauh lah. Oke, jadi gini, sosial emosi itu akan berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Ya, kemampuan berbahasa akan berkaitan dengan kemampuan kognitif. Ya, untuk melatih sosial emosional anak itu wajib dengan teman sebaya, bukan dengan orang dewasa atau yang lebih tua dari dia, atau juga bukan orang atau yang lebih usianya lebih muda daripada dia. Kenapa? Karena dengan teman sebaya kita akan belajar bagaimana untuk bertoleransi dengan temannya. Ya, pasti kan ada misalnya ada negosiasi di situ, kemudian ada bergiliran bermain di situ, pengelolaan rasa kecewanya di situ. Karena apa? Ketika nanti dia belajar dengan berinteraksi dengan orang dewasa, otomatis kan yang dewasanya kan mengalah, ya kan? Iya, Jadi Bu. Heeh. akan mengalah dan anak tidak akan mengenal rasa kecewa tuh. Anak tidak akan mampu mengelola, tidak akan mengenal rasa penolakan. Karena pasti selalu diturutin kok, gitu. Dan jadi dia tidak mampu meregulasi, tidak akan belajar bagaimana cara meregulasi emosinya. Ingat Pak, emosi itu bukan hanya marah, sedih, bukan hanya itu aja. Emosi itu pecahannya ada 99. Banyak ya Termasuk rasa berarti malu, sehingga. stres, dan segala macam. Itu banyak pecahannya. Kemudian ketika dia bermain dengan anak kecil, dia akan dia mendominasi. Betul sih, aku setuju Dia Hmm, akan banget ini. mendominasi. Dia akan diturutin kemauannya sama juga. Jadinya tidak mampu juga dia mengenal emosi. Nah, cara awalnya adalah saran saya, kemampuan adaptasinya dulu diperbaiki. Dengan cara apa? Rajin-rajinlah bawa keluar. Rajin-rajinlah naik kendaraan umum. Saya selalu menyarankan kendaraan oh, umum, Pak. Bukan iya naik iya mobil pribadi. Kendaraan umumnya itu bukan gokar juga, bukan bukan Grab juga. Naik kereta api, iya naik iya iya. naik Tepat. bus, jalan kaki, itu juga bisa. Atau naik Gojek, tapi yang ini ya, yang ride ya. Iya. Seperti itu. Tanya lagi, oh. Kira-kira apa saya ini ibunya Bu? Ya. Kalau Nggak apa-apa. apa perlu kontrol sekali lagi atau nggak usah ya Bu ya? Kontrol gimana maksudnya? Kan kita waktu itu terakhir em, pertama kali itu tuh waktu usia 2 tahun itu ya, ketika delay itu. Hmm. Setelah itu kan kita di rumah aja coba terapi-terapi sendiri, belajar sana kemari kayak gini. Hmm. Apakah kan dia mau masuk sekolah nih Bu? Hmm. Ada yang nyaranin, coba deh ditanya dulu ke kontrol ke dokter, apakah ini ada perlu terapi lagi atau gimana gitu. Kalau kita sih kayaknya mungkin sosialisasi doang kalau menurut kami gitu. Kalau saran ibu ada gimana gitu. Ya, alangkah baiknya Ibu coba cek lagi ke dokter tumbuh kembang atau ke psikolog, jadi bisa ketahui apakah ini tumbuh kembangnya sesuai dengan milestone atau tidak, gitu Bu. Jadi kalau seandainya dia tidak belum terlalu sesuai dengan milestone kan masih bisa dikejar kan dengan terapi kan sebelum masuk ke usia sekolah. Karena Ya. kan perilaku atau kemampuan sensori motorik itu kan maksimal 7 tahun, Bu. Ya, setelah 7 tahun, masalah sensori itu akan berlanjut sampai usia dewasa. Oh, Ya, jadi jadi harus dimatangkan sebelum ya 7 tahun itu sebelum ya, Bu ya? 7 tahun dimatangkan. Setelah tujuh Oh ya, tahun itu bisa, cuman waktunya jauh lebih lama. Oke. Terima kasih satu banyak lagi, ya. satu lagi, boleh, Mbak? Mbak, izin. Ini kan eh dia punya adik 4 tahun 6 bulan juga, terus punya kakak yang umur 6 tahun gitu ya. Jadi dari situ juga membantu sih proses kembangnya gitu ya. Itu
untuk interaksi sebaya itu masih masuk nggak ya, Bu ya, Tidak. sebenarnya? Oh enggak ya? Sebaya dikatakan seumuran, Pak. Oke. Ya, ya. Makasih. Makasih, Sama-sama, Bu. terima Ya. kasih. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya bukannya mau ini, saya tahu pasti banyak pertanyaannya, tapi kita lihat di sini ada banyak kesalahannya. Nanti nextnya mungkin ini juga jadi apa namanya bahan untuk kita ya sebagai admin. Berarti memang sosialisasi ini perlu ada bahasan lebih panjang lagi ya Bu ya. Nanti Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal sosialisasi lagi. Padahal sebenarnya kalau untuk kita ngomongin sensori sama sosialisasi ini beda. beda ya Bu. Beda, beda mana? Tapi nggak apa-apa. Kita ini juga sambil, maksudnya saya yakin neurodivergent yang lain juga punya isu yang sama ya. Salah satu indikator bahwa dia tuh anak dengan kondisi khusus tuh biasanya kita akan lihat dari pola sosialisasinya. Terus juga ini aku kasih tips juga nih. Anakku juga kebetulan dia juga ada masalah nih sama sosialisasinya. Nah, Abian suka banget sama kereta api. Saya nggak tahu teman-teman yang lain suka juga nggak sama kereta api. Dulu muridku juga suka tuh dia bikin kereta api yang dijejer-jejer gitu. Bisa juga coba di develop gitu ya, dikembangkan si minat kereta apinya dengan cara kita kenalkan kereta api itu jenisnya macam-macam. Kalau yang di Jakarta mungkin bisa kenalin LRT apa, MRT apa, terus ada KRL ada apa ya, jangan pas lagi penuh, lagi pas lagi kosong gitu. Terus cobain kalau bisa ngetap kartu apa gitu. Kalau memang sudah paham ya. Dan itu sangat membantu sekali. Itu pergerakannya juga cepat banget. Kalau anakku bahkan dia sampai apal LRT dari sini sampai ke kampus ayahnya, sampai kemana. Baru 1 tahun, udah 2 tahun di sini dia bahkan udah tahu sistem LRT seluruh Malaysia. Jadi aku kayak, ya mungkin ya itu bisa jadi ide juga sih Bapak Ibu untuk meningkatkan sosialisasinya. Dan ketika kita udah deket-deketan sama ini, bisa lanjut ini, maksudnya bisa sekalian ngobrol sama penumpang yang lain dan lain sebagainya. Semoga membantu ya Bu. Ibu, ini aku coba untuk yang raise hand ya, ada Ibu Nur Mahanik dari Surabaya. Ibu kalau boleh bisa on cam sama kita apa namanya ngobrol di sini sebentar tentang apa yang mau ditanyakan. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Bu Nurma. Ya, saya punya murid kelas 5 SD. Dia sebenarnya anak tipikal ya, tapi nggak tahu sih bundanya itu bilang cerita kalau anaknya itu mulai baru bisa ngomong di usia 5 tahun. Dan katanya ceritanya sih kalau saya tanya apakah pakai tantrum gitu atau ini enggak sudah bisa apa komunikasi dua arah gitu. Kalau perhatiannya atau fokusnya bisa. Tapi kalau ngomongnya itu dia katanya baru 5 tahun di saat itu. Kemudian, nah masalahnya kalau di saya dia kan privat sama saya. eh, Belajar sama saya gitu. Terus habis itu kalau karena mamanya temennya itu teman belajarnya privatnya itu tidak masuk. Nah, tugasnya itu dia yang mamanya menghafal gitu. Dia itu mungkin kelemahannya di menghafal. Gitu dia itu eh, bolak-balik mamanya tidak bisa. Dia itu dengan nangis keluar air mata gitu. Tapi nggak tantrum, hanya nangis gitu. Terus kemudian dia itu apa ya? Tulisannya ya begitu, tulisannya besar-besar hampir tidak bisa dibaca. Untuk saya suruh untuk menulis yang lebih baik lagi untuk dihapus, dibenerin gitu, susah sekali gitu. Jadi agak bebal juga dianya. Jadi kira-kira Bu Okta, dia itu eh, terlewatkan yang mananya Bu Okta? Dan kira-kira bisa nggak di umur kelas 5 itu masih bisa untuk dikasih stimulus ya? Kelas 5 SD. Iya, Usia? kelas 5 SD. Usia? Usia 11 ya berarti ya, 10-11 tahun ya Oh iya, Bu 10 Okta. tahunan. Iya, betul. Mm-mm. Diagnosa? Diagnosa ada, Ibu? Iya, Diagnosa ada? ada. Diagnosanya apa? Gimana? Diagnosanya ada? Oh, diagnosanya nggak ada karena ibunya, bundanya nggak pernah memeriksakan ke dokter ataupun ke psikolog. Katanya bundanya, dia udah ketakutan karena pernah ada ponakannya gitu ya di apa di terapi gitu katanya. eh Ponakanku di terapi, lidahnya ditarik Ya itu kan untuk otonom. terus disikat-sikat. Aku nggak mau anakku kayak gitu.
Gitu Berarti katanya Bu Okta. Jadi kok gitu ini nggak paham gitu. Jadi gitu. Saya pikir kenapa ya? Nah ini jadi sudah kelas 5 SD itu jadi kayak mentalnya jadi anaknya kayak yang nggak kayak anak kelas 5 SD gitu oke. loh. Jadi kenapa Coba ya saya nangis? coba saya urai Sering Bu ya. nangis? Aku koreksi kalau saya Iya, salah ya. iya, Ada gangguan hambatan dalam berpikir. iya. Kelambatan dalam berpikir. Kalau kata bundanya gini, dia lebih lebih Menurut Ibu suka ada nggak? Ibu kan sebagai guru nih, mm-mm, kemampuan dalam menangkap pelajaran gimana? menangkap pelajaran. Dia Nggak kurang gimana? langsung nangkep gitu ya. Nah, Membaca jadi bisa? kita harus jelasin. Jadi kadang membaca bisa, Paham? paham nggak langsung paham. Mm-mm, Paham. No. Menulis berarti bermasalah. mm-mm. Ya, menyalin bermasalah, Ya, matematika bermasalah, mm-mm. kemampuan instruksi bermasalah. Matematika enggak. Tidak. Berhitung oke. Instruksi, instruksi kadang dia kita harus ngulang. Ngulang. Berarti kemampuan duduk tenangnya belum ada. Duduk ketika Duduk tenang belajar masih bisa duduk bisa tenang. bertahan berapa lama? Belajar dia duduk tenang. Bertahan berapa lama? Bisa kok Bu, cuma bertahan ya selama gitu. Dia pengen cepat pulang. Mm-mm. Tidak. Katanya kalau udah ngantuk, udah bosan atau apa alasannya. Sebenarnya itu bukan kalau menurut saya Bu ya, yang Ibu katakan tadi itu ah, bisa jadi kemungkinan besar ya karena dia tidak diterapi kan jadi masalahnya adalah di sensori ya kan. Ya, Kayak tadi saya jelaskan ketika sensori itu bermasalah berarti kan ah, kemampuan untuk gerakan motoriknya juga akan bermasalah. Ketika ya. kemampuan motoriknya bermasalah, itu akan mempengaruhi bagaimana kesiapan anak dalam belajar. Termasuk juga Mm-mm. atensi, pemahaman, kemudian bagaimana motorik kasar, motorik halusnya pun biasanya bermasalah. Hmm, Ya kan, Ibu bilang tadi tulisannya juga besar-besar kan, berarti kan kontrol pegangan pensilnya juga belum bisa, seperti itu. Nah, ya, usia udah 10, ya. kemampuan kognitifnya juga agak, saya rasa termasuk slow learner sekali ya, saya rasa ya. Hmm. Mungkin karena belum pernah dibawa ke tes IQ kali ya. Tapi kalau dari gambaran ibu kayaknya dia, saya nggak tahu apakah dia, ya saya rasa sudah termasuk slow learners kan, sudah lebih dari 7 tahun kan. Eh Hmm. yang saya bilang tadi 7 tahun batas maksimal, Oh gitu. ya batas maksimal untuk menerima input perilaku yang baru gitu. Jadi setelah dia udah 10 tahun menjelang 11 tahun, Hmm. sebenarnya bisa dilatih, cuman jauh butuh lebih lama. Jadi melatih Oh, itu eh, ya berarti kan harus di break ya Bu, harus dipecah-pecah dulu apa yang dibutuhkan gitu. Dan itu bukan tugasnya ibu, ya. itu tugasnya adalah pusat terapi. Hmm. Ya, jadi kalau karena biar bagaimanapun apa sih, saya agak segan juga ngomongnya, walaupun saya tahu ya, eh, yang dilatih adalah kemandiriannya aja. Ya, fokus Oh pada gitu. kemandirian. Hmm. eh, Akademik jangan terlalu diforsir. Cukup dia mampu Hmm. memahami yang sederhana saja itu sudah cukup. Karena untuk biar dia survive di masa yang akan datang aja gitu loh. Karena Saya sudah sarankan ini Bu. Saya sudah sarankan ke bundanya untuk apa konsultasi ke psikolog gitu loh. betul, Coba deh kamu konsultasi psikolog, anakmu itu beda gitu. Tak saya gitu kan. karena dia Gitu. masih fase Kenapa sih? denial. Karena ada mm-mm. Masih fase denial. Jadi dalam arti fasenya adalah Kenapa? fase denial, fase menolak. Dia belum menerima anaknya itu adalah berbeda dari yang lain. Jadi dia masih berharap bahwa itu is okay, nggak ada masalah dengan anak saya gitu loh. Nah, sebelum dia masuk dalam tahap penerimaan, itu akan susah ibu menasehatinya. Dia perlu kesadaran gitu loh. Perlu kesadaran dari sendiri dan juga dari lingkungan, terutama lingkungan inti ya, dari suami, dari pihak keluarga. Nah, itu perlu gitu loh. Karena memang oke lah ibu-ibu, tapi Kata bundanya, kata bundanya gini Bu Okta, kata bundanya.
iya aku tuh udah ngomong udah cerita dari dulu. Cuma suamiku iki lo nggak mau nganterin gitu. Jadi kayaknya kalau menurut ayahnya gitu, wah arek si cilik ay kok masih kecil jauh badannya aja yang gede gitu. Padahal kan udah umur udah kelas 5 udah apa ya? Jadi mentalnya nggak kayak anak kelas 5 Bu, gitu. Naikkan, Bu. Kayak kadang mm-mm. Kelas 5 itu dinaik-naikkan. Atau memang sesuai dengan kemampuannya. Oh gitu. Hmm. Ya Bu, makasih Bu. Ya, jadi uh, bawa ke psikolog aja, kalau bisa ya. Iya. Mm-mm. Kalau enggak, ya tugas ibu adalah untuk mengejar keterampilannya dan kemandiriannya aja. Ya, 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 kemampuan ya. kognitifnya masih ini. Ya, oke ya ibu. Hmm. Terima kasih Bu Okta. Ya, sama-sama ibu. Mbak masih di Oke, mute. terima kasih. Oke, mohon maaf ini. Tadi ada kesalahan teknis sebentar lagi. Terima kasih banyak untuk supporting teacher tadi yang sudah bertanya, Ibu Nurma dari Surabaya. Semoga ini juga menjawab pertanyaan supporting teacher lainnya ya tentang bagaimana harus bersikap mengenai anak-anak neurodivergent. Sepertinya suspected neurodivergent, tapi kita masih belum tahu dia ke arah kemana gitu. Jawaban dari Bu Okta juga tadi sudah merepresentasikan. Mungkin untuk penjelasan lebih jauhnya nanti kita akan masuk ke penjelasan yang berikutnya ya. Bu Okta, aku izin untuk apa namanya pesan sponsor dulu. Untuk link absensi, mohon maaf tadi aku ada yang salah. Sekarang sudah masuk ke link absensi yang baru aku kirim ya. Dan jangan lupa untuk follow IG kita dan juga YouTube kita dan semua info-info yang ada di grup. Oke, Bu Okta, kita ngikut nih. Apakah mau lanjut atau bagaimana Bu Okta? Kalau mungkin kalau pertanyaannya nggak bisa terjawab semua, mungkin bisa discuss di grup Iya, discuss atau langsung di grup ini ya, karena Bu Okta juga sebetulnya beberapa kali juga sering menjawab pertanyaan tentang sensori ya, sebetulnya. Jadi kalau seandainya memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi untuk para parents ataupun supporting teacher, bisa langsung bertanya menggunakan apa namanya, em, apa langsung chat aja gitu di diskusi yang mungkin bisa dijawab juga dengan para expert yang lain gitu ya. Oke, ini juga ada yang ngomong soal remaja, tapi katanya sudah terjawab juga. Oke, berarti Bu Okta kita mungkin bisa closing statement dulu kali ya. Gimana nih Bu Okta? Melihat dari semua pertanyaan yang Masya Allah, tabarakallah sekali. Bagaimana Bu Okta bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas tentang sensori? Kita ngomongin sensori dulu deh. saya cuman bilang gini aja deh. Ah, untuk para orang tua, sudah cukup fase denialnya, ya. Kemudian tolong bantu anaknya di rumah. Tidak menyerahkan 100% kepada sekolah ataupun juga tempat terapi. Ya, stimulasinya, stimulasi yang ada benda-benda di rumah, tidak perlu yang sesuatu yang mahal. Ya, ajarkan anak kemandirian. Karena dengan kemandirian, belajar kemandirian, anak akan belajar problem solving. Dengan belajar problem solving, maka kemampuan kognitifnya akan berkembang dengan baik. Insya Dan juga Allah Ibu ya. kemampuan berbahasanya juga akan berkembang dengan baik. Seperti Betul. itu aja. Betul, seperti yang ada di piramida gitu ya. Jadi Yes, betul. fondasinya kita Piramidanya jadi selesaikan pas banget. fondasinya. Tuh, piramida belajar yang sudah di-share juga sama Bu Okta dan juga oleh terapis-terapis yang lain, expert-expert yang lain. Oke, baik Ibu-ibu, Ibu dan Bapak, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga Bu Okta sudah mengikuti kegiatan hari ini dan juga terima Foto kasih sudah ya. selalu mendengarkan. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, kata Mbak Admin sudah bilang foto ya, katanya. Oke, kita foto dulu, boleh nggak dihidupkan kameranya? Sebentar, aku mau remove pin aku dulu dan remove pin ini. Yang mau foto siapa sih? Ya ini kita lihat muka cantiknya. Nah, ini yang Bu Okta aku remove dulu sebentar. Mbak Arin boleh bantu kah untuk Iya, memfoto? iya, iya, iya. eh, On Bentar. kamera, Bu. Dandan dulu Oke. ya. Jangan sejam tapi. Yang Bu Okta udah aku unpin belum? Oh, belum ya. Aku removein dulu deh. Nah, oke sudah. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Next slide.
Ini banyak banget hari ini. Satu, dua, tiga. Full house ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Next slide. Masih ada berapa banyak ini slide-nya? Hmm, Oke. Oke, Ada lagi, Mbak? sudah. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak. Terima kasih para parents dan apa namanya supporting atau caregiver dari Neurodivergent. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Bu Okta yang sudah memberikan materi. Semoga semua yang sudah di-sharing bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk bisa bersemangat lagi dan bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak Neurodivergent. Insya Allah bisa, saya yakin sih. Eh, kita yang penting bersemangat untuk bisa terus apa namanya berjalan setiap hari ya. Saya tahu ini nggak mudah gitu, Bu Okta juga tahu ya, dengan berbagai macam kasus. Insya Allah semoga ini bisa jadi hal yang baik ya ibu bapak semua. Baik, untuk akhir dari sesi ini, mari kita tutup dengan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Saya membaca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Doa khairatul majelis. Warahmatullahi Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membersamai anak-anak neurodivergent semuanya. Terima kasih. Boleh live. Terima kasih ibu-ibu bapak. Sudah. Ya, terima kasih. Dah. Ada Bu Okto. Iya, Dadah, Ibu. Ibu Mimi. Aduh, ada flying. Dadah, do you wanna say bye-bye? Bukan ada Abian dong. Bye-bye, Anti. Saya. Sampai jumpa lagi ya. See you. Dadah, iya. Bye-bye. Makasih Tasya. Makasih Uh-uh. semuanya. Kita close dulu. Ini kita sudahi dulu ya. Pamit ya Mbak Indah. Runa coba diam dulu, nak.